Hai, mengetahui satu atau dua hal tentang psikologi itu seperti memiliki kekuatan super. Kamu akan selalu tahu cara menghadapi orang lain. Kamu tidak perlu pengetahuan mendalam, cukup gunakan keterampilan orang-orang ini. Menetapkan posisi. Ada orang pemalu, ada juga yang suka menjadi pusat perhatian semua orang. Sebelum menggunakan teknik ini, cobalah amati perilaku normal orang yang kamu suka. Lihat sepatunya saat kamu bicara. Orang yang sepatunya mengarah kepadamu sangat tertarik kepadamu atau apa yang kamu bicarakan. Jika menyilangkan tangan atau kaki, dia tidak mau bicara atau sangat cemas. Kamu sebaiknya menghindarinya atau lebih baik lagi, menenangkannya dengan sesuatu yang hangat seperti secangkir teh. Saat seseorang sungguh tak mau mengatakan sesuatu atau terlalu malu untuk ikut bicara, dia akan mengatupkan bibir atau bahkan mulai menggigit bibir. Jika seseorang menyentuh bibirnya saat bicara, mungkin ada yang dia sembunyikan. Kamu sedang menceritakan sesuatu yang menurutmu sangat menarik. Bagaimana caramu mengetahui apakah seseorang juga tertarik dan apakah kamu berhasil menarik perhatiannya? Dia akan secara tidak sadar mencondongkan tubuhnya kepadamu. Jika seseorang selalu ada di dekatmu tapi memalingkan muka saat kamu melihatnya, dia mungkin masih mendengarkan. Lihat telinga mana yang diarahkan kepadamu. Jika selalu sama, dia memperhatikan. Mungkin ini saat terbaik untuk memperkenalkan diri. Mencabuti kutikula dan menggigit bibir bukan hanya kebiasaan buruk. Bagi sebagian orang, itu satu-satunya cara menenangkan diri saat dia benar-benar tertekan. Jika seseorang bereaksi terhadap lelucon dengan menengadahkan kepala, lalu tertawa, dia mungkin berusaha menyembunyikan tawa palsu. Orang tersenyum dan tertawa dengan mata dulu, baru bibir. Orang yang hanya tersenyum dengan bibir kemungkinan besar berpura-pura dan terlihat agak menyeramkan juga. Menggertakkan rahang dan gigi, bicara seperti tidak bisa membuka mulut atau sedang sakit gigi parah, ini tanda-tanda dia sedang sangat tertekan dan kemungkinan minta bantuan. Sulit untuk berbohong saat kamu langsung menatap wajah seseorang karena kita secara alami takut ketahuan berbohong. Jika selalu mencoba memalingkan muka, dia mungkin menyembunyikan sesuatu. Saat merasa cemas dan stres, kamu lebih mungkin melihat ke bawah daripada ke atas. Ini adalah cara baik untuk mengetahui suasana hati seseorang. Coba dengarkan baik-baik nada suara normal seseorang, lalu bandingkan dengan nada suaranya saat bicara denganmu. Nadanya akan lebih tinggi jika dia menyukaimu. Perhatikan kata-kata aksi dalam ucapan seseorang. Ada yang akan mengatakan, saya memutuskan untuk melakukan sesuatu. Dan yang lain akan mengatakan, dia sudah melakukannya. Itu perbedaan besar karena sekarang kamu tahu orang mana yang lebih memikirkan tindakannya. Saat tertawa, seseorang melihat orang yang paling dia sukai dalam kelompok. Kita secara alami ingin berbagi emosi dengan orang yang kita sukai dan kita butuh pengakuan darinya. Jika seseorang memejamkan mata saat berbicara denganmu, bukan berarti dia tidak mau melihatmu. Seringkali itu berarti dia sangat berkonsentrasi dan ingin mengatakan sesuatu yang sangat penting. Jadi, itu hanya pertanda kamu perlu mendengarkan dengan seksama sekarang. Menggosok dagu adalah cara untuk mengatakan, saya begitu tenggelam dalam pikiran saya akan keluar dari kenyataan. Jika seseorang mulai membersihkan pakaiannya meski tidak kotor atau berdebu, dia sangat tidak setuju dengan sesuatu, tapi belum memutuskan apakah dia ingin mengungkapkan pikirannya. Menggosok alis atau dahi adalah cara untuk memutus kontak mata dan kembali fokus. Ini mungkin menunjukkan orang tersebut dalam situasi sulit dan tak sanggup memikirkan hal lain. Cobalah kendalikan pupilmu. Tidak bisa, bahkan seorang profesor pun. Pupil membesar saat kamu melihat seseorang yang senang kamu temui. Satu tanda mengkhawatirkan bahwa idemu tidak akan dapat tepuk tangan adalah saat orang menyipitkan mata ketika mendengarkanmu. Itu tanda dia tidak percaya dengan apa yang dia dengar dan punya banyak pertanyaan tentang itu. Jika kamu ingin menarik perhatian seseorang dengan memberinya sikap spesial yang telah banyak kamu latih, jangan berkecil hati jika kamu tidak diperhatikan. Rata-rata dibutuhkan 3 upaya sebelum orang dapat membaca tanda yang kamu buat. Kamu benar-benar dapat membaca pikiran jika memperhatikan arah yang dilihat orang saat dia berpikir. Jika dia melihat ke bawah dan ke kiri, artinya batinnya sedang berdebat dan memutuskan sesuatu. Orang akan melihat ke bawah dan ke kanan saat mencoba mengingat sesuatu atau menggunakan imajinasinya. Saya lulus ujian hari ini dan saya lulus ujian lagi hari ini, perbedaan kecil tapi perhatikan, satu kata saja sangat berarti. Lagi berarti dia ingin menunjukkan kepandaiannya atau dia hanya pamer.
Ingin seseorang tidak keras kepadamu? Angkat alismu. Ini pertanda kamu rentan saat ini dan butuh perlindungan. Orang akan bereaksi sesuai dengan itu. Orang akan meniru bahasa tubuhmu jika dia menyukaimu dan ingin kamu menyukainya juga. Cobalah beberapa sikap dan gerak tubuh yang khas selama percakapan. Jika dia menirumu, kamu akan berhasil memikatnya. Sikap tubuh akan menunjukkan segalanya tentang kepercayaan diri seseorang di depanmu. Berdiri tegak dan mengangkat kepala berarti ambisi dan harga diri yang tinggi, membungkuk dan pandangan ke bawah berarti sebaliknya. Jika seseorang dengan jelas mengingat beberapa hal kecil tentangmu yang bahkan tidak kamu ingat, orang ini jelas sangat menyukaimu. Jika selama percakapan seseorang menyingkirkan benda yang menghalangi kalian, percakapan ini sangat berarti baginya. Ketika kita ceroboh dan melakukan kesalahan, kita lebih manis dan lebih menarik, dan tanpa sadar, kita tahu itu. Jika seseorang menjadi ceroboh di dekatmu, dia sangat ingin mempercayaimu dan lebih dekat denganmu. Jika seseorang meminta bantuan kecil kepadamu, dia mempercayaimu dan ingin membangun hubungan yang dapat dipercaya denganmu. Ini seperti investasi kecil untuk sesuatu yang besar, dan kamu juga dapat memanfaatkannya. Seseorang suka orang yang pernah membantu. Mulailah percakapan dengan orang yang kamu sukai, lalu mengangguk dan tersenyum setelah kamu mengucapkan kata tertentu. Jika dia mulai sering mengatakannya juga, perasaan kalian sama. Jika seseorang marah kepadamu, reaksi alaminya adalah menjauh. Tapi coba lakukan sebaliknya, tetaplah di dekatnya. Semakin dekat kamu, semakin sulit orang itu marah kepadamu. Periksa apakah seseorang diam-diam mengawasimu di tengah orang banyak. Menguap saja, itu akan membuatnya menguap juga karena menguap itu menular, terutama jika berasal dari orang yang kita perhatikan. Buat komentar kecil pada penampilan seseorang begitu kamu bertemu dia. Itu tidak harus pujian dan itu jelas tidak perlu kritikan. Komentar tentang warna mata akan sangat berkesan, kamu akan langsung menarik perhatiannya dan dia akan mengingatmu. Berdiri di dekat cermin untuk menenangkan orang yang akan marah kepadamu. Dia akan melihat dirinya di cermin dan mengurungkan kemarahannya. Tidak ada yang ingin melihat diri sendiri marah dan negatif. Jika kamu melihat orang yang sama di pesta yang kamu juga datangi, itu jelas bukan kebetulan. Meskipun tidak melakukannya dengan sengaja, dia melakukannya karena kalian mungkin perlu saling mengenal lebih baik. Atau dia menguntitmu. Sekarang kamu akan lebih memperhatikan, bukan? Dan terakhir, aturan universal. Kamu tidak perlu menjadi psikolog untuk membaca dan mengenal orang lebih baik. Kamu hanya butuh intuisimu. Ya, yang ada di dalam dirimu itu. Intuisi dibangun dari pemahaman alamimu tentang semua trik psikologis. Kamu hanya perlu belajar untuk mempercayainya dan tidak terlalu memikirkannya. Hey, jika kamu belajar hal baru hari ini, klik suka untuk video ini dan bagikan dengan teman. Inilah beberapa video keren lain yang pasti kamu suka. Klik saja di salah satu sisi layar dan ingat, tetaplah di sisi terang kehidupan.